Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita manajemen Elohim dalam iman, dan sekaligus kita menutup tema ini ya. Kita ambil tema ini dari 1 Korintus 1 ayat 4 bahwa kita haruslah fokus kepada penata layanan Elohim ya. Jangan kepada perhatian mitos-mitos, silsilah, ya, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Jadi kita harus fokus kepada penata layanan Elohim, oikonomia, ya, peraturan kerumah tanggaan Elohim. Dan peraturan kerumah tanggaan Elohim ini, manajemen ini ada di dalam iman. Artinya bahwa Tuhan berharap dan menantikan iman. Ketika dia bicara, dia berharap dari hamba-hambanya itu iman, dan dia akan mengelola, ya, mengatur, ya, kerumah tanggaannya, ya, yang didasarkan, ya, dimulai dari iman menuju kepada iman, ya. Jadi sebenarnya ini tema yang sangat luas, yang sangat penting, dan kita hanya menyentuh sebagiannya saja, yang tekanan-tekanan tertentu yang kita mau bahas di sini ya. Jadi selalu Tuhan itu memulai dengan planning. Kalau orang kan manajemen itu kan tugas manajer itu planning, organizing, leading, controlling, kayak gitu ya. Demikian juga Tuhan mulai dengan planning. Kejadian 1 ayat 26-28 itulah dia planningnya, rencananya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, ya, supaya mereka berkuasa, have dominion, atau menaklukkan. Kabas, sila Ibrani itu menginjak, ya. Jadi selalu dimulai dengan satu planning, perencanaan, dan Tuhan membuat langkah-langkah untuk mencapai. Nanti kita melihat bahwa di bagian di tahap terakhir, maka ketika waktu habis sudah genap, ya. Jadi itu namanya dispensasi kegenapan waktu. Kita akan bahas itu. Coba dulu kita sekarang hari ini membahas 3 dispensasi. Mudah-mudahan bisa selesai nih. Yaitu dispensasi pemenang. Setelah Yesus mati bangkitnya ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Ada lahirlah gereja 120 orang itu. Dan kemudian terjadi kejatuhan sehingga Tuhan memanggil para pemenang. Nanti kita melihat ya, ini dispensasi para pemenang ya. Dispensasi para pemenang akan diakhiri dengan upah para pemenang itu sendiri, yaitu memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya ya. Nanti kita melihat ini. Kemudian iblis masih dilepaskan lagi sedikit di situ, dan akhirnya masuklah suatu dispensasi yang di dalam Efesus 1:10 itu terjemahan yang paling tepat tuh the age of the ages, artinya suatu zaman dari segala zaman, artinya puncaknya zaman itu ya, dimana di dalam Efesus 1:10 nanti kita baca bahwa segala sesuatu sudah dirangkum dalam Kristus sebagai kepala. Nah, mari kita melihat dulu dispensasi pemenang, karena ini banyak orang menamakannya dispensasi kasih karunia ya di zaman ini. Inilah zaman kita sedang kita bicara, ini sangat penting sekali. Karena kalau kita bilang dispensasi kasih karunia, seolah-olah dispensasi sebelumnya itu, dispensasi Musa itu kayaknya tidak ada kasih karunia ya. Dan belakangan ini ada gerakan-gerakan kasih karunia yang seolah-olah ya menyatakan bahwa zaman Musa itu, zaman hukum Taurat itu hanya perbudakan aja, orang mengikuti Taurat ya. Padahal kita sudah bahas kemarin bahwa penuh kasih karunia Tuhan memperlakukan bangsa Israel, mulai dari melepaskannya dari Mesir, melakukan banyak mukjizat ya, memimpin dan sebagainya. Jadi hukum itu diberikan karena memang dalam setiap zaman, dalam pengelolaan Elohim selalu ada sisi atau aspek relationship atau iman di situ. Tuhan minta kasih ya. Tapi juga ada sisi legalnya ya, aturannya ya, di mana Tuhan berharap umatnya itu mengekspresikan iman di dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
Nah, jadi dalam dispensasi pemenang ini juga ada aspek relationship-nya. Artinya para pemenang itu orang yang beriman dan yang memelihara iman. Karena ini dia persoalannya ya. Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Jadi ada memang orang yang tidak memelihara iman ya. Atau barangkali lebih tepat tidak mendapat kasih karunia sehingga imannya rontok di tengah jalan ya. Ini banyak sekali kasusnya, nanti kan saya mulai dulu ya. Tapi yang jelas dalam diskusi para pemenang ada aspek relationship itu yang Tuhan minta. Iman, pengharapan, kasih itu Tuhan minta itu ya dari umatnya. Karena kalau Tuhan bicara, dia minta iman. Kemudian ada aspek legalnya, hukumnya. Tapi dalam dispensasi sekarang ini hukumnya itu bukan hukum Taurat, tapi hukum roh. Dipimpin roh ya. Karena kita tahu perjanjian yang lama itu hukumnya ditulis di dalam 2 loh batu, tapi dalam perjanjian baru ini kita tadi kemarin sudah kita bahas ya di Yeremia 31 itu ayat 31 maupun di Ibrani 8 di sini dibahas juga. Bahwa perjanjian baru itu Tuhan menuliskan hukum Taurat itu ke dalam batin orang percaya. Jadi hukumnya sudah hukum di dalam batin, hukum mengikuti pimpinan roh. Jadi ekspresi daripada iman, kasih, pengharapan kita ini saat ini adalah mengikuti pimpinan roh. Itulah dia ibadah. Karena istri bilang ibadah itu bukan soal lagi di gunung ini, gunung itu, kepada perempuan Samaria itu ya. Bukan lagi soal ritual ini, ritual itu, bukan soal organisasi dan sebagainya, bukan itu. Ibadah itu soal dalam roh dan kebenaran. Mengikuti pimpinan. Kalau kita melihat gereja mula-mula itu dia mengikuti pimpinan roh. Itulah ibadah dalam kehidupan sehari-hari, dalam dia memberitakan firman, semuanya mengikuti pimpinan roh. Karena jangan lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Ya, sebenarnya hukum Taurat itu tidak memperbudak. Kalau misalnya orang Yahudi pun ya dengan iman dan dengan kasih dia menjalankan hukum itu tidak memperbudak juga ya, karena itu memang ekspresi. Yakobus bilang itu ya, karena orang Israel itu sekalipun dia udah percaya Yesus, dia bilang beribu-ribu orang Yahudi rajin memelihara Taurat, dalam arti yang ya bukan hukum korban lagi binatang, nggak itu lagi, tapi dia melakukannya karena percaya ya. Jadi tapi saat ini karena kejatuhan gereja, nah ini ada hukum-hukum yang masuk dari situ, tentu hukum perpuluhan, buah sulung, ya macam-macam ini ya. Nanti kita mulailah, coba dulu ya kita masuk ya. Perumpamaan penabur dulu lah. Ini untuk membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen itu menang ya. Karena kita juga bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu persoalannya. Sementara para pemenang itu menurut kitab Wahyu adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih dan setia ya. Mari kita lihat dulu perumpamaan penabur ini, karena dalam pengelolaan Elohim yang paling penting itu kita mendengar Tuhan bicara. Itu dulu ya. Tuhan bicara, kita dengar, timbullah iman. Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau sudah nggak dengar firman, ya sudah nggak ada iman. Mari dulu kita lihat dulu lah sebentar ya. Saya mau ini sebenarnya banyak ini ya, tapi ini 3 dulu perumpamaan lah ya. Perumpamaan penabur, perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, perumpamaan hamba ya, Matius 25 itu ya. Nggak kita baca semua ini ya, tapi khusus untuk penabur kita baca karena di sini cukup jelas ya. Perhatikan ya. Ketika ini kita ambil aja dari Lukas 8 ini ya. Ini ada di Matius, ada di Markus juga. Kita baca dari Lukas 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, nah ini selalu kalau Tuhan Yesus dikerumunin sama orang banyak, biasanya dia menyampaikan sesuatu yang menantang lah ya. Artinya jangan, misalnya orang banyak datang, dia langsung bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus begini gitu. Jadi orang banyak ini ya, sementara banyak orang senang kalau disambut oleh orang banyak, tapi kalau Yesus ini justru dia di sinilah ya, dia bicara ya.
Dia bilang begini, adalah seorang penabur ya, keluar menaburkan benih. Ya, benihnya di sini dibilang firman Tuhan atau ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Jadi jelas ya. Si penabur ini benih tabur firman Tuhan ditaburkannya. Ya. Dan firman Tuhan ini jatuh dalam 4 kategori tanah ya. Dan tanahnya itu nanti kita melihat itu hati orang itu ya, yang menerima. Yang pertama kategorinya tanah keras. Ini kalau ditabur firman tidak timbul iman ya. Dia diselamatkan dia karena langsung diambil oleh burung ya, iblisin kali ya. Kemudian kategori kedua di sini dibilang tanahnya tipis, yang di ayat 13 ya, tanah yang berbatu-batu ya. Ini adalah orang ya. Jadi tanah itu adalah orang ya. Orang yang katanya dikatakan di sini ayat 13 yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira tapi nggak berakar. Mereka dikatakan di sini percaya sebentar saja. Percaya ya, tapi sebentar. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad ya. Jadi ini orang Kristen ini yang udah percaya, udah dia dengar firman, dia percaya tapi tidak berakar. Imannya nggak bertumbuh, nggak berakar, mentok, ada batu di situ ya. Di sini batu itu masa pencobaan ya, macam-macam pencobaan buat orang ya. Ada yang pencobaannya soal keuangan, ada soal masa depannya, soal pekerjaan, soal macam-macam. Tapi pendeknya ketika dia dicobai di situ, dia gagal ya. Itu sebabnya dia bilang tidak berakar, gagal dalam masa pencobaan langsung murtad. Ya kalau orang murtad itu artinya yang sudah percaya yang bisa murtad. Kalau emang belum percaya ya nggak bisa dibilang murtad. Itu kategori pertama tadi. Jadi kategori kedua itu orang Kristen yang menerima firman Tuhan tapi tidak berakar ya. Ketika masa pencobaan datang rontok dia. Kemudian kategori ketiga dikatakan jatuh dalam semak duri ini ya. Ini adalah orang yang telah mendengar firman ya, ini perhatikan ya. Telah mendengar iman dan dalam pertumbuhan selanjutnya, pertumbuhan apa ini? Pertumbuhan iman. Karena kalau udah dengar firman, tentu ada iman. Tapi imannya kan tentu masih benih. Dalam pertumbuhannya, artinya dalam pertumbuhan iman, ini orang terhimpit. Ayat 14 ini oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan juga buah, tapi tidak matang. Dan ini tidak dianggap pemenang gitu. Harus matang buahnya. Entah itu buahnya nanti 30 kali lipat atau 60 kali lipat atau 100 kali lipat. Pokoknya buahnya matang, barulah disebut pemenang. Jadi dari perumpamaan penabur ini sangat-sangat jelas sekali bahwa orang Kristen ada yang gagal, yaitu mendengar firman nggak berakar, gagal dalam percobaan. Mendengar firman dalam pertumbuhannya dihimpit oleh kenikmatan hidup, kekayaan, kekhawatiran. Jadi ini jelas ya. Karena orang banyak Yesus ajarkan itu ya. Ini adalah misteri ya. Sebenarnya ini ayat 10 ya. Lalu ia menjawab kepadamu diberi karunia untuk mengetahui misteri kerajaan surga. Jadi ini dia misteri. Ya banyak orang langsung ngomong sekali selamat tetap selamat, percaya Yesus masuk surga. Itu jargon-jargon yang perlu dikoreksi. Ya. Tunggu dulu. Ada kok yang gagal. Oke ya. Ini sorry. Lewat dulu ya penawar. Gadis bijaksana dan bodoh. Ini kalau kita baca lah. Gadis bijaksana yang bodoh itu menunggu mempelai soal pelita ini minyak ya. Jadi menunggu mempelai yang gadis bijaksana ini mengadakan persiapan, berdoa, berjaga-jaga lah, kira-kira begitu ya. Yang bodoh enggak. Nah kalau kita menafsirkan gadis bijaksana itu kan jelas dia orang Kristen. Dia masuk ke dalam pesta mempelai itu, ya dia pastilah orang yang percaya Tuhan. Nah namanya gadis, kalau prinsip itu kan penafsiran, kalau kita sekali menafsirkan gadis itu orang Kristen, ya gadis bodoh juga orang Kristen, cuma bedanya dia bodoh itu aja. Jadi ini orang Kristen dua-duanya nih. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh tuh dua kategori itu orang Kristen juga. Cuma yang satu berjaga-jaga, mengadakan persiapan,
yang lain tidak, itu saja. Hamba ini juga, perumpamaan hamba ini ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini semuanya hamba ini. Yang ini dipuji hamba yang baik dan setia. Ini baik setia. Ini hamba yang jahat dan malas. Itu aja. Bedanya ini dua-duanya ini tiga-tiganya ini orang Kristen. Hanya bedanya yang satu baik dan setia, yang ini jahat dan malas. Jadi dari perumpamaan-perumpamaan ini pun kelihatan bahwa orang Kristen bisa gagal. Ya. Matius 7 juga ayat 21-23 itu juga bicara begitu, penolakan ya. Dua orang yang sudah Tuhan bukan sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya melakukan banyak apa ya, bernubuat demi namamu, mengusir setan dan apa itu lagi satu lagi tuh. Ini jelas ini bukan orang-orang Yesus gak menyangka kalau mereka memang berbuat mujizat demi namanya. Matius 21 itu ya. Dia bahkan berseru Tuhan Tuhan ya. Udah mengaku Tuhan, Yesus Tuhan ya. Udah gitu bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Ya, ada 4 ini loh. Malah saya nggak bayangin ini pasti orang Kristen yang hamba, katakanlah hamba Tuhan atau yang tukang bikin KKR ini. Sini banyak mujizat kok, banyak mengusir setan ya. Nah, tapi di situ dari penghakiman pada waktu itulah aku akan berterus terang. Enggak sekarang Tuhan Yesus terus terang, nanti. Terus terang dia bilang, nyala engkau karena kamu pembuat kejahatan ini lawlessness, enggak ikutin aturan. Dia melakukan ministry enggak ikutin aturan, kayak Nadab Abihu juga zaman dispensasi Musa itu enggak ikut aturan, mempersembahkan api asing ya ditolak. Jadi dari Matius juga ini jelas ada orang Kristen, bahkan bukan orang Kristen saja, pelayan Tuhan yang dianggap dipandang pelayan Tuhan lah ya. Kemudian dari jelas yang dari Kisah Para Rasul 20 ini saya sudah berulang-ulang bilang ya ini ya, ketika Paulus bicara sama penatua di Efesus itu, bicaranya di Miletus, dari antara kamu itu para penatua itu jelas orang Kristen, bukan hanya orang Kristen, ya pemimpin. Nah, pemimpin lah ditetapkan Roh Kudus itu. Ya. Paulus bilang dari antara kamu, karena ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid-murid tadinya ikutin pimpinan roh, sekarang jadi ngikutin kepemimpinan para pemimpin ini. Itulah dia perpecahan gereja itu. Inilah benihnya. Gereja dipecah oleh para penatua itu yang para pemimpinnya yang narik sebagian murid ke sini dengan ajaran palsu ya. Karena kalau ajaran yang benar nggak akan dia memecah itu dan dia nggak akan narik murid-muridnya. Nah, ini kejatuhan gereja itu udah bukti bahwa tidak semua, bahkan tidak semua para pemimpin itu mengikut Tuhan. Kalau dia melayani pemimpin dengan karunia-Nya narik murid-murid kepada dirinya, bagaimana? Itu dia kejatuhan. Ya. Itulah kejatuhan gereja itu. Itulah serigala ganas kalau di dalam Kisah Para Rasul 20 itu. Ya. Jadi orang yang melayani Tuhan, kalau dia melayani memang dia memberi apa yang ada kayak Paulus, Yohanes, Petrus. Dia memberikan firman apa yang ada itu disampaikan. Kalau ada orang diberkati memberikan berkat materi, kata Paulus, ya itu nggak berlebihan juga. Tapi Paulus bilang tegas itu di Kisah Para Rasul 20, emas, perak, pakaian tidak pernah kuinginkan dari siapapun juga. Ini dia hamba Tuhan. Dia hanya bersandar kepada Tuhan saja. Dia punya pekerjaan juga, dengan tangannya aku bekerja. Ini hamba Tuhan itu. Kalau udah berharap ini itu sebagainya, udah nggak lagi tuh. Itulah dia kejatuhan itu. Makanya nanti ujiannya itu di situ. Karena yang ditarik ini oleh para hamba Tuhan ini, para hamba Tuhan ya, bukan cuma orangnya, duitnya juga. Ya. Ada yang membanggakan, pelayanan saya menghasilkan ratusan miliar, tarik ratusan miliar. Enggak, itu sebenarnya sesuatu yang justru jangan dibanggakan. Ya. Berbahagialah kalau orang, saudara dan saya bisa memberi, walaupun tidak ada artinya pemberian kita barangkali. Tapi berbahagialah. Itulah dia yang Paulus lakukan. Ya. Dia nggak ngajarin perpuluhan, ya nggak ada itu, buat suruh lagi. Rasul Yohanes, Petrus, Paulus, nggak ada. Kalau dia bisa, kalau dia mau lakukan itu, waduh,
Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau dia tarik, gak usah lah perpuluhannya, persembahannya biasa-biasa aja, udah pasti. Karena di zaman itu Roh Kudus sedang dahsyat-dahsyatnya bekerja. Orang kalau ngasih tuh ngasih ladang rumahnya kalau dia punya 2, jadi ngasihnya tuh nggak kecil-kecil. Tapi Petrus nggak untuk dia. Nyatanya setelah khotbah 3.000 orang bertobat, dia ngomong di sini sama yang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Ya beda dengan pengkhotbah sekarang. Emas dan perak ada sama saya. Sudah melayani 10-20 tahun, kumpul ratusan miliar, ada yang bilang gitu kok. Petrus gak gitu. Jadi jelas lah ini bahwa ada yang kalah. Yang melayani Tuhan juga ini loh ya. Khotbah-khotbah di sana sini ada yang kalah. Paulus saja waktu itu dia bilang, aku melatih tubuhku supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Kalau nggak ada kemungkinan ditolak, ngapain Paulus ngomong gitu? Kalau nggak ada kemungkinan ditolak ya. Pomel, istilah Yunani itu, pomel itu melatih disiplin benar. Ini tubuh ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ngikutin bukan artinya jadi kurang tidur, kurang makan, enggak. Ya justru dilatih lah supaya tubuh ini makannya sehat, olahraga cukup, istirahatnya cukup, sehingga tubuh ini jadi jadi hamba yang baik lah untuk kita melayani ya. Jadi kemungkinan ditolak. Nah ini belum lagi kita bicara soal Demas. Demas ini timnya Paulus loh. Itu kalau tim Paulus suka main-main itu, ya jelas lah dia nggak mungkin lah satu tim dengan rasul yang dahsyat. Kalau orang itu biasa nggak karu-karuan, nggak mungkin. Demas ini termasuk satu lingkaran kayak Lukas, kayak Timotius, kayak Titus, kayak begitu loh. Ada satu macam-macam itu yang satu tim sama Paulus. Itu ini kembali, katakanlah kita bilang Demas telah mencintai kembali dunia ini. Dunia ini bisa berarti dunia keagamaan, bisa juga berarti dunia dalam arti luas. Ya. Jadi apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, itu yang Demas jatuh di situ. Jadi bagi saudara, kalau ada orang bilang sekali selamat tetap selamat, saya itu ngomong nggak benar, ya. Nggak ada dasarnya, itu cuma jargon-jargon yang diturunkan turun-temurun aja begitu. Nggak begitu, ya. Nah kemudian yang Wahyu pasal 2 pasal 3 ini pun jelas, barang siapa menang. Loh kalau nggak ada kemungkinan gagal, buat apa Rasul Yohanes bilang kirim 7 surat, 7 gereja yang merupakan representasi Asia Kecil gitu ya. Di Asia Kecil udah jatuh gereja. Jadi zaman Paulus itu barangkali tahun 60 ya, Paulus itu ngomong pada penatua di Efesus itu. Karena setelah itu 62 dia masuk penjara di Kaisarea, baru 62 64 dia masuk penjara di Roma. Kemudian keluarlah dia 64 sampai 67 dia baru dimati martir 67. Jadi baru Yohanes sekitar 90 dia bicara ya kepada gereja Asia Kecil yang udah jatuh ini. Di zaman Paulus saja, Paulus sudah bilang seluruh Asia sudah meninggalkan dia. Hanya berapa tahun aja, 4 atau 5, 6 tahun dia. Ketika dia ngomong sama penatua Efesus, seluruh Asia ini 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian udah ninggalin dia, ninggalin Paulus. Itu udah jatuh gereja itu semua. Diotrephes, ini juga di zaman Rasul Yohanes ini, ya. Bahkan di zaman Petrus, Anania, Safira, ini jemaat loh ya. Anggota jemaat itu, karena dia di dalam di dalam pertemuan perkumpulan itu. Karena orang-orang lain pada zaman itu tidak berani kumpul menggabungkan diri. Jadi begitu banyak ya Yudas, itu kalau Yudas juga ini. Banyaklah bukti-bukti lah ya. Sudah sangat meyakinkan sekali ini bukti-bukti bahwa orang Kristen yang sudah lahir baru ya, yang banyak dipanggil itu bisa gagal. Ya. Gagal. Jadi saudaraku, ini justru bagi saya justru semangat ya. Karena sudah
Daripada dia ngomong-ngomong, pokoknya kamu beres lah, sekali selamat tak selamat lah, pokoknya percaya itu saja, masuk surga. Diiming-iming begitu, tiba-tiba ketemu pengadilan Kristus atau ditolak, bagaimana? Lebih bagus kasih tahu terus terang sekarang bahwa ada yang gagal. Memang semuanya kasih karunia. Para pemenang itu pun karena mendapat kasih karunia juga. Tapi membuat orang berjaga-jaga, sadar dalam hidup ini tidak main-main ini. Ini pertandingan yang serius ini, pertandingan yang sungguh-sungguh ini. Ya, kita harus menjaga kayak Paulus. Aku latih tubuhku, aku pergunakan waktu yang ada. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, setiap kesempatan pergunakan dan sebagainya semua. Jadi dispensasi para pemenang ini adalah suatu dispensasi di mana orang yang dipanggil bertarung dalam kasih karunia ya selalu ya. Dan dialah yang dipilih. Ya, dipilih dia. Itu memang hak Tuhan. Ketika dia dipilih, masih diminta juga dia untuk setia dengan panggilannya itu. Kemudian disitulah dia menjadi pemenang. Ketika dia pemenang, barulah di dispensasi berikut ya, dia menjadi memerintah ya. Kalau sudah lihat di kitab Wahyu itu, dispensasi gereja selesai ya, atau dispensasi para pemenang selesai, masuklah satu dispensasi yang namanya dispensasi kerajaan 1000 tahun. Pasal 20 Wahyu ayat 4. Lalu kemuliaan tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Disinilah tahta-tahta kita diberi kesempatan untuk melayani. Menghakimi itu ingat ya, Yesaya 26 ayat 9. Agar orang mengenal kebenaran. Disinilah di zaman nanti selanjutnya datang, mulai masuk zaman kerajaan. Disitulah saudara dan saya memerintah, amin ya. Karena kita pemenang, kita dipanggil, dipilih dan setia. Ya, apapun pelayanan kita setia, apapun tugas kita setia. Mau kecil kayak, mau gede kayak, mau apa kayak, pokoknya setia. Ya, ketika Tuhan datang, disitulah. Ya, kita diberikan kepercayaan untuk menghakimi, melayani, ya, supaya orang mengenal kebenaran. Kemudian satu lagi dispensasi terakhir ya, dispensasi kegenapan waktu. Ini di Efesus 10 ya. Ini mungkin terjemahan yang lebih bagus di sini aja lah ya. Sebagai penutup ya, ini penutup ya. Efesus 10 ini ya. Dikatakan di sini sebagai penata layanan ya. Penata layanan ini administrasi atau oikonomia istilah Yunaninya, sebagai penata layanan dari penggenapan saat-saat ini. Penggenapan saat-saat ini the fullness of time. Kegenapan waktu ya. Untuk apa? Itu di sini di ILT ini ya, merangkum segala sesuatu dalam Kristus. Kalau satu terjemahan lagi, Kristus sebagai kepala ya. Kristus ini korporat ya, Yesus sebagai raja di atas segala raja, Kristus itu yang diurapinya para pemenangnya ini. Ini luar biasa ya. Setiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan bagi kemuliaan Bapa ya. Semuanya ditaklukkan habis. Ditaklukkan ini artinya musuh terakhir ditaklukkan itu maut ya. Upah dosa itu maut. Dan maut ditaklukkan ya. Artinya ya ini Wahyu pasal 20-21 ini nggak ada lagi maut ya. Nggak ada lagi air mata. Habis juga waktu. Nggak ada lagi matahari ya. Detailnya itu nantilah ya, kita lihat ya, barangkali ada waktu. Saya sudah banyak sekali bicara. Lautan api juga itu di dispensasi. Jadi di dalam dispensasi kerajaan, dispensasi apa? The fullness of time sini, kegenapan waktu ini, disitulah ada pelayanan ini. Lautan api, ada pelayanan apa? Tahta-tahta ini juga. Bukan. Pelayanan lautan api, pelayanan Yerusalem baru ya. Di sini Yerusalem baru ini kerajaan Israel itu dia menawarkan juga air hidup ya. Daun pohon itu pun menyembuhkan bangsa-bangsa dan sebagainya. Jadi pendeknya habis inilah dispensasi para pemenang, masuklah kita ke dalam dispensasi kerajaan 1000 tahun. Setelah itu iblis cuma sedikit di sini, masuklah kita kepada satu dispensasi kegenapan waktu, di mana disinilah pelayanan kerajaan Israel itu Yerusalem baru ya. Kemudian pelayanan lautan api, lautan itu orang ya, api itu pemurnian. Jadi gereja pemenang ini lautan api.
semua dimasukkan, maut habis ya, kerajaan maut langsung masuk dalamnya. Jadi kematian dimatikan ya, upah dosa itu maut habis. Kemudian selesailah langit dan bumi yang baru. Nggak ada lagi matahari, nggak ada lagi pengatur waktu lagi. Puji Tuhan lah, inilah penata layanan Elohim ya, yang ada dalam iman itu ya. Puji Tuhan, semoga kita yang mendengarkan ini, kita percaya, kita masuk dalam pelayanan penata layanan Elohim itu. Saat ini bersabarlah, karena para pemenang itu ya biasanya dikucilkan ya. Nanti saya udah banyak juga bicara itu, dikucilkan lah ya, ditolak oleh dunia keagamaan yang udah jatuh ini ya. Jadi tapi bersabar, akhirnya nanti kita memerintah, bahkan sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Haleluya, amin.